Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, diberi kelancaran dalam beraktivitas, dan tetap semangat mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik hangat yang ramai diperbincangkan. Kenapa Mauro Gilstra atau yang kerap disebut Mauro Gistra tidak langsung masuk ke timnas senior meskipun potensinya begitu besar? Itu kenapa? Apa alasan dibalik keputusan PSSI dan pernyataan dari Ketum PSSI Pak Erick Thohir? Mari kita bedah lebih mendalam. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu siapakah sosok Mauro Gilstra ini, Mauro Gilstra adalah striker naturalisasi yang berdarah Indonesia yang baru saja melakukan sumpah WNI di tengah-tengah di tengah-tengah kabar atau situasi yang sangat memanas di Indonesia ini, yaitu ada demo ini. Belakangan ini, publik sepak bola Indonesia begitu antusias mendengar kabar tentang Mauro Gistra. Striker muda yang bermain di Belanda bersama Volendam U21, banyak yang menilai ia akan menjadi tandem sempurna untuk striker utama timnas Indonesia, yaitu Ole Romani. Kombinasi keduanya dianggap bisa menjadi duet emas di lini depan, bahkan digadang-gadang sebagai twin tower mengingat postur keduanya yang tinggi. Namun semua dugaan itu ditepis langsung oleh Pak Erick Thohir. Menurutnya Mauro belum bisa langsung promosi ke timnas senior, melainkan harus lebih dulu membuktikan diri di kelompok umur, khususnya timnas U23. Alasan ini tentu cukup masuk akal jika kita melihat perjalanan banyak pemain diaspora sebelumnya. Mauro memang potensial, tetapi pengalaman di level senior masih minim. Di FC Volendam, ia baru bersinar di tim U21, belum teruji di level utama. Erick Thohir menegaskan adaptasi menjadi faktor kunci. Proses ini penting agar Mauro maksud saya benar-benar matang sebelum naik ke panggung lebih besar. Oke. Kali ini Erick Thohir belajar dari pengalaman, salah satunya kasus Rafael Struijk. Striker muda diaspora itu dulu itu terlalu cepat dipaksakan bermain di timnas senior karena nggak ada lagi skuad atau stok pemain yang berposisi di striker karena Indonesia kesulitan pemain depan, sobat. Namun akhirnya kesulitan menjaga konsistensi, kesulitan menjaga konsistensinya. Bahkan karir klubnya sedikit terganggu setelah terlalu sibuk dengan agenda timnas. Inilah yang tidak ingin diulangi oleh PSSI. Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa PSSI lebih berhati-hati dalam mengelola talenta muda diaspora. Memang benar, kebutuhan striker di timnas senior sangat mendesak. Dalam beberapa laga terakhir, hampir semua gol timnas hanya datang dari Ole Romani. Lini serang timnas terasa tumpul dan praktis tidak ada pemain lain yang benar-benar menjadi penopang. Saat melawan Jepang, misalnya, Romani sangat kesulitan karena kurangnya dukungan. Kehadiran Mauro tentu membuat banyak orang berharap situasi bisa berubah. Namun menaruh beban besar langsung ke pundak pemain muda bisa sangat beresiko. Selain itu, Mauro juga ada nama lain seperti Jan Raven. Postur tinggi yang gaya bermainnya membuat banyak yang bertanya-tanya mengapa ia belum bisa masuk ke tim senior. Jawabannya ternyata sama ternyata teman-teman. Faktor usia dan kesiapan mental. Erick Thohir menekankan bahwa para pemain yang bermain di level senior bukan sekedar soal fisik dan teknik, tetapi juga mentalitas. Karena itu, baik Mauro maupun Jan Raven lebih dulu akan diuji di ajang U23, termasuk Piala Asia U23 yang sebentar lagi akan digelar. Jadi alasan dari Pak Ketum ini sangat masuk akal, karena kalau pemain muda yang baru diproyeksikan menjadi naturalisasi kemudian langsung ditaruh di timnas senior, ini mentalnya masih kurang karena belum merasakan berada di tim utama di klubnya masing-masing. Kalau Mauro mau tampil gacor di ajang itu, tentu jalannya menuju tim senior akan terbuka lebar. Begitu pula jika Jan Raven bisa menunjukkan kualitasnya, bahkan bisa jadi kedua-duanya sama-sama layak dipromosikan. Namun,
Semua tetap tergantung pada performa mereka di lapangan. Jika hanya salah satu yang menonjol, tentu pelatih akan memilih pemain yang lebih siap. Tetapi apa ya? Kalau dua-duanya bersinar, maka PSSI dan pelatih timnas Patrick Kluivert akan dihadapkan pada dilema yang menyenangkan. Siapa yang paling cocok mendampingi Oli Romeni di lini depan atau bahkan kedua-duanya diturunkan bersama. Wow, jadi timnas Indonesia sekarang tidak butuh atau tidak apa ya, tidak kekurangan stok pemain depan atau yang biasa disebut dengan striker, karena kita sudah memiliki regenerasi striker masa depan untuk timnas Indonesia. Dan keputusan Erick Thohir ini sejalan dengan prinsip pembinaan berjenjang. Pemain muda harus lebih dulu melalui tahap U23 agar bisa berkembang sesuai porsinya. Jika dipaksakan terlalu cepat, dikhawatirkan karir mereka justru terlambat atau terhambat. Apalagi sepak bola Indonesia kini punya semakin apa ya? Kini semakin banyak pemain-pemain diaspora. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika pilihan masih sangat terbatas, situasi ini membuat PSSI bisa lebih selektif dalam menentukan siapa yang benar-benar layak promosi ke timnas senior. Kita sebagai pecinta sepak bola tentu harus mendukung langkah ini. Jangan sampai kita sebagai supporter justru memberikan tekanan berlebihan kepada pemain muda yang baru memulai karir. Netizen yang budiman Indonesia dikenal sangat kritis, bahkan cenderung keras dalam memberikan komentar. Jika Moro dipaksakan ke tim senior, lalu gagal tampil baik atau maksimal, bisa jadi mentalnya akan drop dan goyah, dan malah kehilangan kepercayaan diri. Padahal, bakatnya begitu besar dan masih banyak waktu baginya untuk terus berkembang. Jadi itu alasan kenapa kok PSSI ngebet banget tidak mau menaruh Mauro Gilstra ini ke timnas senior. Jadi ini alasannya teman-teman, biar berjenjang dulu gitu. Dan pada akhirnya keputusan untuk menempatkan Mauro di timnas U23 adalah bentuk investasi jangka panjang. Jika ia mampu beradaptasi, membuktikan diri dan menunjukkan kualitasnya di turnamen U23, maka promosi ke senior hanya tinggal menunggu waktu. Kita tentu berharap Mauro Gilstra bisa menjadi striker masa depan timnas Indonesia bersama dengan pemain-pemain diaspora lainnya yang siap memerlukan atau memperkuat Garuda. Wow, jadi ini berjenjang dan dibuat untuk jangka panjang. Ini menurut saya menarik karena timnas Indonesia harus ada regenerasi yang kuat, teman-teman. Dan demikianlah pembahasan kita tentang alasan mengapa Mauro Gilstra belum langsung masuk ke timnas senior. Intinya PSSI dan Pak Erick Thohir, yaitu Ketua Umum PSSI, ingin memastikan bahwa setiap pemain benar-benar matang sebelum diberi tanggung jawab besar. Kita tunggu saja kiprah Mauro di timnas U23 dalam waktu dekat. Semoga ia bisa tampil gemilang, memberikan kontribusi nyata, dan menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola Indonesia. Oke sobat, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Kita jumpa lagi di pembahasan yang lebih instan dan lebih menarik lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap dukung timnas Indonesia.